rekan-rekannya. Dan inilah dia starting line up dari Persema asuhan pelatih Rohanda. Yang kita lihat full team dari Persema Malang, cuma kehilangan satu pilar, yang adalah Bima Sakti karena akumulasi kartu kuning. Ini kita lihat formasi dengan Sergio Fernandez, pemain Paraguay yang masuk putaran kedua, menggantikan Franco Ita. Iya. Mungkin sampai sekarang belum bisa. Dan sebentar lagi lah dia starting line up dari asuhan pelatih Daniel Rukito, yaitu Persik Macan Putih Kediri. Ada kejutan dari Daniel Rukito ketika dia memilih untuk menyimpan Budi Sudarsono, dan kita melihat bagaimana Christian Gonzalez, top scorer sementara dengan Cek semuanya, akankah siap untuk memulai kick-off babak pertama? Inilah dia kick-off babak pertama antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri di lanjutan putaran kedua Liga Jarum Indonesia 2007 langsung dari Stadion Gajayana, Kota Malang. Saya pikir juga adalah ekstra semangat karena lapangan kita bisa lihat luar biasa, dan untuk pemain sangat enak main di kalau field seperti itu. baru saja Sanchez. Saya berpikir bagaimana saya harus bicara dengan kondisi lapangan yang saya pikir salah satu lapangan terbaik yang pernah dimiliki oleh para klub yang beredar di Liga Indonesia. Ya, tapi ini sangat penting untuk sepak bola nasional. Ya. Kita bisa tunjukin sampai ke luar negeri lapangan seperti ini, kita pasti bangga. Kita lihat Danilo Fernando berduel dengan M. Kamri dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persema Malang. Mencoba melakukan tekanan anak-anak dari Laskar Kenarok terhadap Macan Putih di malam hari ini. Errol Iba kali ini. Masih Errol. Panjang saja dia. Berta Yuwana yang dituju. Lebih dekat kepada Alfredo Raul Reyes. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi anak-anak Laskar Kenarok. Ini dia Alfredo Raul Reyes, palang pintu dan juga kapten dari Laskar Kenarok. Teman Alfredo Raul Reyes ini tahun kedua di Persema Malang, pemain Paraguay dan seumur 24 tahun, sangat bagus di lini belakang, sangat disiplin di lini belakang di Persema. Dihalau saja. Kali ini tekanan dari Kustu. Partai yang boleh dibilang menjadi satu partai yang emosional karena memang bermukimnya banyak pemain dari Persik Kediri yang pernah memperkuat Kota Malang seperti Haryanto. Berta Yuwana melakukan pelanggaran di atas Benicio. Memang Berta Yuwana adalah satu pemain lahir dari Persema Malang, seperti Kusnor Juli, Arianto pernah juga di Malang dengan Arema Malang, dan then juga begitu heran untuk Persik Kediri main di Gajayana. Danilo Fernando, sang pengatur serangan dari Persik Kediri dan juga pernah memperkuat Persebaya Surabaya, salah satu gelandang terbaik yang beredar di Liga Jarum Indonesia. Reyes, sang kapten, dan juga El Loco, pemain yang paling subur selama 3 musim terakhir ini di Liga Jarum Indonesia 2007, Christian Gonzalez. Di PD tadi, asisten wasit sudah memberikan tanda ada pelanggaran terhadap Dodit Fitrio. Wahyudi jaga gawang dari Kediri. Mulai mencoba melakukan tekanan anak-anak Macan atau juga Laskar Kenarok terhadap Macan Putih. Kembali wasit Ali Rinenggo melihat adanya pelanggaran dilakukan tadi oleh Falah Johnson atau Peter Lipede. Kita lihat semangat dari Dodi Fitri, pemain lokal yang striker, sangat semangat untuk hadapi Persik Kediri. Satu umpan sudah dilakukan, berhasil digagalkan. Kali ini Fagundes Kusnul. Kembali Fagundes. Errol Iba, pemain juga pernah besar bersama Semen Padang. Menempati posisi kiri dari penyerangan.
Rohanda, coach dari Persema Malang. Satu pelatih yang juga sudah kenyang dengan asam garam Brenda. Kita tahu bahwa Rohanda juga karatan bersama Persema Malang. Kita lihat dari rekor kandang Persema, mereka juga sangat-sangat bagus ya dengan ini adalah penampilan mereka yang ke-11 dan dalam 10 penampilan mereka di kandang, mereka 8 kali memenangkan pertandingan dengan hanya 1 kali kalah ketika mereka menjamu Sriwijaya FC. Memang que karakter dari Rohanda juga selalu terutama adalah semangat, ngotot, dia pelatih yang sangat pengalaman di Malang. Memang dia nggak tahu kalau kelahiran atau tidak di Malang, tapi selalu dengan Persema pasti dia cari kontribusi yang bagus. Masuk putaran kedua di tahun kemarin, saya pikir dia adalah pelatih sangat bagus untuk Persema. Tekanan kali ini dari anak-anak Laskar Kenarok. Sergio berusaha melewati Fala Johnson. Lihat duel antara Sergio, cukup kuat juga Sergio. Dalam duel 1 lawan 1 dengan Fala Johnson akhirnya dimenangkan oleh Fala Johnson. Man-to-man marking dari Fala Johnson terhadap Sergio. Berta Yuana tadi mencoba merebut bola. Dan Camry. Kembali tekanan. Kali ini melalui Abdi Gusti. Sudah meninggalkan lapangan permainan sepak pojok bagi Laskar Kenarok. Akankah bisa dimanfaatkan oleh anak-anak pasukan Rohanda ini untuk memberikan tekanan terhadap tamunya Macan Putih. Satu peluang kali ini cukup kosong, satu tendangan masih dapat ditepis oleh Wahyudi. Satu peluang begitu kosongnya barisan pertahanan dari Kediri memberikan kesempatan bagaimana tadi pemain Persema dapat melakukan shooting ke gawang Wahyudi. Satu bulan dari Second Line, Vinicio, pemain Brasil yang baru datang tahun ini di Persema. Sangat kontribusi luar biasa dia untuk Persema. Tempo yang lumayan cepat diperagakan kali ini. Bustomi sudah meninggalkan lapangan permainan, pemain muda berbakat dan juga anggota tim nasional Under 23 Indonesia. Kapten kesebelasan Haryanto yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta. Salah satu pemain yang pernah merasakan 2 kali gelar Liga Indonesia. Mencoba mengurung para pemain dari Persema, mengambil inisiatif penekanan terhadap tamunya Macan Putih. Nurul Huda tadi. Reyes, satu umpan yang cukup baik, kerjasama 1-2. Ada Haryanto kali ini. Danilo. Kusnul, kembali Haryanto. Kembali Haryanto. Fagundes. Masih Fagundes, mencari teman Fagundes. Ada Errol Iba yang menjemput. Errol Iba mendapatkan satu peluang kali ini. Errol Iba satu umpan kepada Gonzales. Terlalu jauh, tapi masih ada Danilo Fernando yang menjemput bola. Dihalau saja bola oleh sundulan. Sudah mulai melakukan tekanan-tekanan. Kita melihat satu partai yang cukup menarik di malam hari ini. Kedua tim tampil menyerang. Ya, sudah mulai kita lihat bagaimana anak-anak Persik ini lebih berani keluar menyerang dan lebih banyak juga mendesain serangan dengan otaknya ada di sini Ronald Fagundes. Benicio. Sergio. Aris Indarto tadi. Peter Lipede pada Fagundes. Errol Iba kali ini. Kita lihat kalau bola cepat dari Persema, ya tidak terlalu sabar, tapi tempo yang atur dari Ronald Fagundes bisa sangat penting karena kecepatan, semangat selalu diblokir sama defender dari Kediri. Ya, kita lihat memang tempo tinggi yang dikembangkan oleh tuan rumah Persema Malang banyak atau tidak banyak diikuti gaya seperti ini oleh anak-anak Persik Kediri dengan ritme yang lebih banyak diatur oleh seorang Fagundes di sini. Beruntung Kediri memiliki 2 orang maestro di lapangan tengah, ada Danilo dan juga Fagundes. Ditambah lagi dengan seorang gelandang bertahan yang akan menjadi penopang yaitu Haryanto yang harus berduel dengan
pemain Benicio dan juga pemain muda Bustomi dan Abdi Gusti Wicaksono. Ya, dan mereka juga memiliki dua gelandang sayap yang sama atraktifnya. Ada Errol Iba di kiri dan juga Kusno Yuli di sektor kanan. Errol kali ini merebut bola. Aris Indarto berikan bola kepada Christian Gonzalez. Fagundes berusaha memainkan bola. Terlihat di sini permainan zona marking yang diterapkan oleh kedua tim. Mereka tidak terlalu melakukan pressing ketat terhadap para pemain, kecuali ketika sudah mulai masuk ke sepertiga pertahanan. Fale Johnson, Aris Indarto. Lemparan ke dalam bagi Macan Putih. Reyes. Pelanggaran Alil Rinengo, wasit memimpin jalan pertandingan memberikan pelanggaran dan tendangan bebas bagi Macan Putih. Berta Yuwana. Memang strategi yang taruh si pelatih Daniel Roquito, main bola, jangan kehilangan cepat, sangat bagus karena mulai frustrasi dari Persema, jangan atur serangan, jangan atur tempo permainan adalah Persik Kediri. Ya. Dan ini juga pertunjukan bagaimana Persik Kediri lebih banyak memainkan kesabaran di sini, ketenangan juga, dan tidak terpancing dengan gaya speed yang dikembangkan oleh anak-anak Persema Malang. Dan kita melihat siapa yang bikin kesalahan sekecil apapun, ini juga bisa menyodorkan sesuatu yang statusnya fatal buat siapapun dalam laga pada malam hari ini. Di Super Big Bash ini, dua tim yang memiliki kekuatan. Tentunya siapa yang melakukan kesalahan, dialah yang akan menerima akibatnya, mendapatkan satu tekanan akibat kecerobohannya. Lihat sekali kedua tim masih berhati-hati melakukan pertahanan baik, melakukan serangan balik. Dan ada yang tergeletak, pemain dari Laskar Kenarok saat ini di lapangan. Budi Sudarsono yang disimpan oleh pelatih Daniel Rukito mungkin akan menjadi kartu truf yang disiapkan apabila terjadi mandeknya barisan depan dari Kediri. Kali kedua kita lihat Reyes terkapar di lapangan. El Capitano. El Capitano, benar. Saya pikir strategi bagus dari Daniel Roquito lagi karena dia simpan satu namanya Budi Sudarsono, pemain cepat untuk serangan balik mungkin untuk babak kedua. Ya, mungkin dengan memunculkan pengertian bahwa menempatkan Berta Yuwana sebagai starter lebih untuk menguras stamina barisan belakang Persema Malang. Dan pada saatnya datang, Budi masuk dengan menarik keluar Berta Yuwana. Ya, Berta juga adalah yang pemain lebih main juga di gelandang. Dan dia juga bertahan, mungkin kecepatan babak kedua serangan balik sangat penting untuk Gonzalez kali ini. Kusnul tidak dapat dia melewati Widi. Bustomi, masih Bustomi kali ini. Widi. Tekanan kali ini dari anak-anak Laskar Kenarok. Dodi dan dituju, dipotong saja. Kali ini membangun serangan kembali melalui Kapten Haryanto. Fagundes melebar kepada Kusnul. Haryanto kembali mencoba menarik para pemain. Kali ini bola dipegang oleh Lipede kepada Errol Iba. Masih Errol. Berta yang dicari. Dihalau saja. Kali ini Benicio. Benicio cukup cepat dia. Diawasi oleh Fagundes. Satu serangan yang cukup baik kali ini dari anak-anak Malang. Ada Fala. Aris Indarto taktis tanpa kompromi. Fala Johnson. Paran ke dalam kali ini. Kamri. Pelanggaran. Kedua handsball tadi kita lihat. Kusnul. Kamri berikan bola kepada Dodi tadi. Ini dia. Kusnul. Cukup menguras tenaga permainan cepat yang diterapkan oleh kedua tim di babak pertama ini. Speedy dari kedua tim.
Abdi dari Benicio. Otak-ngatik dia. Bustomi, satu tendangan, masih dapat diblok Haryanto. Kita lihat begitu kencang permainan dari kedua tim ini. Cukup Nurul Huda. Satu peluang kali ini. Sundulannya masih terlalu tinggi. Umpan manis dari Nurul Huda belum bisa dimanfaatkan oleh Sergio Fernandes. Peluang kedua dalam usia pertandingan 15 menit. Kita lihat bagaimana anak-anak Persema Malang juga memainkan kesabaran di sini, dan kita melihat sebetulnya di sini kan lini belakang Persik Kediri tidak begitu koordinatif dalam membaca setup serangan yang dibangun oleh anak-anak Persema Malang. Ya benar, kita mulai lihat juga Persema agak lebih sabar. Karena itu dapat peluang karena dari awal mereka terlalu andalkan kecepatan aja, tapi tanpa kesabaran. Nurul Huda tergeletak dia. Kita lihat dalam tayangan lambat ini apa yang terjadi terhadap Nurul Huda. Wow, terkena sikut dari Haryanto. Harus ditandu keluar lapangan Nurul Huda. Main sayap yang juga telah cukup berumur. Cukup keras tadi kita lihat bagaimana sikut dari kapten Tsubasa Persik Haryanto untuk seperti menerpa kening dari Nurul Huda. Serangan balik kali ini Berta Yuana, cukup cepat ya Berta Yuana. Kita lihat bagaimana Danilo mengejar bola. Danilo diawasi dia oleh Bustomi. Danilo. Fagundes. Cukup sabar kali ini anak-anak dari Kediri. Tidak langsung merengsek ke dalam. Kali ini Errol Iba. Errol. Fagundes cukup baik kerjasama dengan Errol Iba. Errol Iba. Satu tendangan masih dapat diblok. Peluang tadi kita lihat. Berta Yuana yang mendapatkan peluang. Kembali satu tekanan. Masih terlalu jauh dari gawang Anisha. Iya, kesabaran dari Persik Kediri. Kontrol di tengah lapangan dari Ronald Fagundes. Umpan jambatan terjadi hampir sangat fatal untuk Persema Malang. Tendangan yang masih melenceng dari luar kotak penalti. Tidak terjaga akurasinya tadi. Dan Benicio. Sudah terperangkap offside. El Loco Gonzalez. Bola dari Ronald Fagundes lagi. Kita lihat umpan. Tipis sekali, tapi memang di posisi offside. dan situasi seperti ini, mestinya anak-anak Persema juga mesti ekstra hati-hati, karena dengan memainkan perangkap offside, kita tahu bahwa coming from behind dari anak-anak Persik Kediri itu bagus-bagus, dan mereka dengan 5 gelandang yang sangat, boleh jadi mereka adalah maestro di lini kedua saat ini, itu begitu cerdik memaksimalkan setiap perangkap offside yang dimainkan oleh anak-anak Persema Malang. Pelanggaran Errol Iba tadi, dorong dia terhadap Abdi Gusti Wicaksono. Benicio yang akan mengambil tendangan ini. Wahyudi berikan instruksi pada depannya. Satu tendangan masih berada di atas gawang dari Wahyudi. Keras tendangan dari Benicio, tapi belum memberikan satu tekanan terhadap Wahyudi. Memang sangat keras, kita lihat sekitar 30 meter, sangat keras lihat. Menaik tipis di atas Mister. Fagundes kembali. Umpan terukur kepada Errol Iba. Kembali Fagundes. Sangat baik dia. Potong tadi oleh Rustanto. Dan juga ada Reyes menutup pergerakan dari Errol Iba. Errol kali ini kerjasama dia dengan Fagundes. Masih Errol. Gagal dia lewati Nurul Huda. Salah pengertian. Haryanto.
Sampai sejauh ini kedua tim masih fokus dalam bermain. Belum ada kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Ya, kita melihat 20 menit benar-benar pertarungan yang meminimalkan kesalahan-kesalahan, dan kita menyaksikan juga bagaimana kesabaran kubu kedua tim dalam mendesain serangan, dalam menemboki barisan belakang mereka. Saya pikir harus Persema harus lebih berhati-hati dengan seorang Fagundes, karena memang mereka kasih jarak yang sangat bahaya, karena umpan dari Ronald Fagundes bisa sangat fatal. Saya pikir harus mereka lebih konsentrasi, lebih terfokus ke Ronald Fagundes. Tidak offside. Bagaimana kembali dari set piece berusaha anak-anak Laskar Kenarok memberikan tekanan terhadap Macan Putih. Sergio Fernandes, pemain kelahiran 16 Maret 1985. Ini dia Wahyudi, gawang dari Macan Putih. Dari rekor pertemuan selama 3 musim terakhir, Persik telah 4 kali memenangkan partai menghadapi Persema, dan Persema baru 1 kali. Ya. Statistik memang tidak berpihak untuk Persema Malang, karena dari 5 kali pertemuan mereka, Persema hanya menang 1 kali dalam sejarah pertemuan kubu kedua tim. Dan kita melihat sebetulnya Persik sendiri dalam performa mereka juga agak ada warna fluktuatif di situ. Ya, ada turun naik, kadang menang, kadang seri, kadang juga kalah. Ya, benar, tahun ini Persik Kediri gak begitu stabil. Ya, kita lihat ditahan sama Persikota. Sangat tidak stabil, kita lihat putaran kedua juga. Satu hasil yang juga sebetulnya juga di luar dugaan, memainkan pertarungan imbang 2-2 melawan tim papan bawah yang bernama Persikota. Errol kali ini. Camry. Satu kerjasama dia dengan Benicio. Ada Kusnul. Kembali mencoba melakukan tekanan anak-anak dari Macan Putih. Errol tiba kembali. Danilo. Gonzales. Dapatkan pengawalan dari Reyes dia. Kembali Fagundes. Melebar dia kepada Kusnul. Terlalu jauh, tidak berhasil dijangkau oleh Kusnul Yuli. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Laskar Kenarok. Benicio kepada Abdi. Pelanggaran Fagundes. Main juga pernah memperkuat PSM Makassar dan diminati oleh beberapa klub di Liga Jarum Indonesia sebelum akhirnya berlabuh menjadi pemain Macan Putih. Nurul Huda. Abdi kerjasama cukup baik dengan Nurul Huda. Umpan kali ini hampir saja Sergio Fernandes memanfaatkan umpan dari Nurul Huda lewat kerjasama yang sangat apik yang dilakukan terhadap Abdi Gusti. Benicio. Ya, satu set piece yang impresif buat saya. Kita lihat bagaimana Nurul Huda dengan umpan yang begitu akuratif. Sergio melakukan sundulan, tetapi ada Lipede yang juga dengan cergas mengempang bola tadi. Dan selamat tentunya gawang dari Macan Putih. Kering sangat bagus dari Sergio Fernandes, tapi kita lihat Fala Johnson konsentrasi full, dia arah di limit gawang, dia keluarin gol. Sangat bagus. Ada yang tergeletak pemain dari Persema, siapakah dia? Ternyata M. Camry kembali mendapatkan sikutan sepertinya M. Camry. Dari Arianto lagi, dan Arianto satu pemain yang sangat keras, kita pernah lihat di Persija, di Arema Malang, sekarang kapten Persik Kediri, pemain memang kualitas luar biasa. kita kenal Arianto sebagai gelandang bertahan dengan karakter yang keras, sering juga melakukan sesuatu yang bisa mencederai lawan-lawannya. Benicio kali ini harus ditanduk keluar sepertinya M. Camry dan mendapatkan perawatan dari tim medis.
kembali kita lihat bagaimana umpan dari Nurul Huda kepada Sergio Fernandes. Masih ada Peter Lipede yang menyelamatkan gawang Macan Putih dari kemasukan bola sundulan hasil Sergio Fernandes. Kita lihat posisi penjaga gawang Wahyudi juga sudah out of position. Tetapi Lipede menjadi pahlawan di bawah Mister dengan mengusir bola yang sebetulnya 90% layak menjadi gol Ya. untuk Persema Malang. Memang kita lihat di semua lini dua tim sangat konsentrasi. Terlihat satu pelanggaran dilakukan oleh Fagundes tadi. Fagundes melakukan pelanggaran sepertinya terhadap Abdi. Ya, pelanggaran dari Fagundes terhadap Abdi. Tapi memang kita lihat Fagundes gak begitu sengaja karena kaki lebih tinggi adalah pemain dari Persema Malang. Memang menabrak, tapi saya pikir lebih foul ke Fagundes daripada ke Persema. Dan Abdi pun tidak dalam keadaan yang begitu seimbang sehingga sulit untuk melakukan kontrol ketika dia juga berada dengan kaki yang agak tinggi dari kaki yang sudah diangkat oleh Fagundes tadi. Kembali Benicio akan menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini. Akankah dia mendapatkan? Ternyata dilakukan sendiri oleh M. Kamri. M. Kamri yang akan mengambil tendangan bebas ini. Wahyudi bersiap-siap. Di lob saja bola. Ada Aris Indarto yang menyundul. Fagundes mencari Berta Yuwana. Lihat sekali Berta Yuwana ditahan di setengah lapangan untuk melakukan sprint terhadap satu serangan balik yang dilakukan oleh Macan Putih terhadap lawannya, Laskar Kenaro. Pelanggaran yang sangat terlambat. Abdi. Saya pikir kartu kuning yang tepat karena dia tidak punya peluang untuk dapat bola. Ya. Dia halangin kaki dari Kusnul Juli, saya pikir tepat kartu kuning. Ya. Kartu kuning pertama dan kartu kuning yang pantas tentu saja buat Abdi. Ini kita lihat dia langsung hantam Kusnul Juli. Tackling yang terlambat harus mendapatkan hadiah kartu kuning. Kusnul. Ada M. Kamri yang menutup. Kembali bola dikuasai oleh Kusnul. Satu tendangan. Sayang sekali umpan kepada Gonzales belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kita lihat belum ada bola-bola matang yang ditujukan kepada Gonzales sampai sejauh ini. Kita lihat mungkin timing dari Gonzales belum siap, tapi peluang luar biasa. Dia juga dapat heading bola itu, tapi posisi gak begitu bagus. Ya. Abdi kali ini. Kembali Abdi. Benicio. Sergio yang dituju. Sergio. Gagal dia menjemput umpan dari Abdi. Kita melihat kehilangan Bima Sakti yang terkena akumulasi 2 kartu kuning dan di situ dengan replacer Abdi. Saya lihat Abdi perannya juga lumayan bagus untuk mengisi pos yang ditinggalkan Bima Sakti. Dan paling tidak lini kedua Persema Malang juga bisa memberikan perimbangan untuk sederet pemain yang kita sebut-sebut sebagai maestro di lini kedua yang dimiliki oleh Persik Kediri. Memang kita tahu Persik Kediri punya lini tengah luar biasa. Ya. Tapi sampai saat ini Ya, Persema kali ini Malang Berta Yuwana yang dituju. peluang luar biasa. Ini heading lagi dari Victor Gonzales. Berta tertabrakan dia tadi dan masih meringes kesakitan di lapangan. Berta Yuwana. Bertabrakan dia dengan penjaga gawang Wahyudi. Kita Ini yang lihat peluang bagaimana. di mana antara penjaga gawang sama si Reyes gak ada begitu koordinasi. Tapi saya pikir juga gak ada foul karena kiper dari Persema Malang dapat bola. Ya. Berta Yuwana harus mendapatkan perawatan. Memang kita lihat tadi bagaimana penjaga gawang Persema Anis tangannya menerpa wajah dari Berta Yuwana. Tapi saya juga meyakini itu bukan sebuah unsur kesengajaan. Sesuatu yang biasa kalau terjadi scrimmage di depan atau di dalam areal penalti. Karena memang dua-duanya goalkeeper sama Berta Yuwana ada ke bola. Ya. Dan terjadi nabrakan tapi gak ada foul untuk penalti. Lihat goalkeeper. Berta sudah kembali berdiri dan siap
Masuk kembali. Anis jaga gawang dari Malang. Reyes. Haryanto kembali Fagundes. Kembali Haryanto. Cukup bebas menggerakkan dari Fagundes yang bermain free roll ke kiri dan ke kanan. Danilo kali ini. Reyes. Mulai pecah konsentrasi dari para pemain Persema. Kali ini Gonzalez yang dituju. Sundulan hampir saja dari Danilo. Danilo Fernando mendapatkan satu peluang. Sundulannya masih berada di atas gawang. Peluang luar biasa di mana Christian Gonzalez lagi menang bola di kotak penalti. Peluang dari Danilo Fernando. Camry, Benicio, pelanggaran. Diblok pergerakan Benicio oleh Kapten Haryanto. Kali ini Nurul Huda berduel dia dengan Errol Iba. Benicio ke belakang. Abdi sudah meninggalkan lapangan permainan. Stanto tadi mencoba overlapping, memberikan dukungan terhadap lapangan tengah dari Laskar Ken Arok dan pelatih Rohanda. Cukup tegang dia duel ini. Kembali Nurul Huda. Abdi membuka ruang sebelah kanan. Dodit yang dituju. Gonzalez, Danilo, Fagundes, Gonzalez kembali. Errol Iba kali ini coba memperlambat Errol sambil mencari rekannya. Kapten Haryanto. Sayang kontrol kurang baik tadi. Errol Iba kembali. Fagundes kembali. Cukup taktis permainan dari Fagundes. Harus dipotong pergerakan dari Fagundes. Ya, benar-benar sebuah pertunjukan atau atraksi individu yang menggiurkan dari Fagundes. Bagaimana dia juga berusaha lolos dari guntingan dua pemain Persema sebelum dijatuhkan. Memang pemain dengan skill luar biasa. Udah tunjukin di PSN, juga di Persik Kediri. Pemain yang nggak pernah diragukan di Indonesia. Barangkali juga tidak benar kalau kita sebut Fagundes adalah roh dari Persik Kediri. Mudah bagi Anis untuk menjemput bola. Serangan balik kali ini dibangun melalui Benicio. Benicio cukup cepat dia. Berikan kepada Dodit. Ada Aris Indarto. Palang pintu dari Kediri. Serang kembali dari Persema Malang. Luar biasa, sangat efektif. Tapi yang kita lihat peran yang sebagai kapten di tengah lapangan adalah Benicio. Serangan balik sangat cepat. Sepak pojok bagi Laskar Ken Arok. Benicio akan kembali lakukan. Lebih dekat kepada Wahyudi. Menguasai bola sepenuhnya. Wahyudi. Camry. Abdi. Peter Lipede. Coba membangun serangan melalui Rustanto. Kali ini masih Abdi kepada Nurul Huda. Dodit selalu kalah dalam duel udara. Dodit dengan Fala Johnson ataupun juga Peter Lipede. Danilo satu aksinya dengan Fagundes. Kerjasama triangle yang luar biasa dari tiga pemain asing. Satu sundulan kali ini.
Luar biasa triangle dari Gonzales, Danilo dan juga Fagundes. Ya, saya pikir dari tadi saya bilang harus berhati-hati sama Ronald Fagundes, tapi kita tunjukin di sini 3 pemain. Ronald Fagundes, Christian González sama Danilo Fernando, luar biasa. Mereka triangle sangat efektif sampai hampir gol dari Persik Kediri. Sebuah kerjasama segitiga yang indah, yang bahkan tanpa melihat di mana posisi temannya. Dan semuanya juga dengan akurasi yang terjaga. Kalau itu berbuah gol, benar-benar menjadi sebuah gol yang dibangun dengan desain yang luar biasa. Dan dilakukan oleh maestro-maestro sepak bola tentunya yang berada di Liga Jarum Indonesia. Kali ini tekanan Rustanto. Danilo tadi. Pelanggaran. Alil Rinengo. Melihat adanya pelanggaran Danilo tadi terhadap Sergio Fernandes. Memang kita lihat ada tabrakan dari Danilo tanpa bola. Saya pikir efektif dari wasit. Cukup bisa membahayakan kali ini set piece yang akan dilakukan oleh Benicio. Wahyudi terus memberikan komando pada Kapten Haryanto. Akankah Laskar Kenarok memberikan satu tekanan kali ini terhadap Macan Putih? Benicio, satu tendangan langsung. Tanpa diduga, bola diarahkan langsung ke gawang Wahyudi. Nah, kita lihat satu tendangan bebas, spesialis dari Benicio. Dia lihat posisi penjaga gawang agak ke tengah, dia bola langsung. Hampir gol dari Persema Malang. Rul Huda dan juga M. Kamri. Peluang kali ini hampir saja pelan-pelan merangsek memberikan satu tekanan anak-anak Laskar Kenarok. M. Kamri tadi. Dua peluang hampir sama dari Persema Malang. Rul Huda. Wahyudi menguasai sepenuhnya bola. Reyes, peluang kedua tadi hampir saja bagi Laskar Kenarok. Wahyudi masih. Gonzales, kali pada Berta, bukan pelanggaran. Aris Indarto. Tanpa kompromi penampilan yang juga pemain yang pernah menjadi kapten kesebelasan dari Persija Jakarta. Berta masih terjatuh dia. Apakah suatu pelanggaran? Ya, kelihatan agak foul dari pemain belakang dari Persema Malang. Ya, Bustomi tadi. Ya, karena dia juga gak pegang bola, gak dapat bola karena kaki dari Berta Joana. Wasit Alil Rinengo asal Semarang yang memimpin jalannya pertandingan Super Big Match. Persema Laskar Kenarok menghadapi Persik Macan Putih Kediri di malam hari ini. Ini dia fans dari Laskar Kenarok, jawara tadi. Apa yang terjadi? Diskusi tadi antara Reyes dengan Gonzales. Seperti lagi mereka komentar gamenya. Dengan bahasanya, bahasa sama. Bahasa Spanyol mereka. Errol Iba buang saja bola. Kita melihat sampai menit ke-38, konsistensi serangan Persema tetap terjaga. Dan saya berharap mereka tidak menurunkan tempo yang terus mereka bangun sejak kick off tadi. Karena kalau tidak, bisa-bisa mereka dibalikan oleh tamu mereka, Persik Kediri. Kembali
Kembali bola disundul oleh Danilo dan meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Laskar Kenarok. Nurul Huda kali ini akan melakukan lemparan ke dalam. Sergio kembali. Sergio berusaha melewati Errol Iba. Terjadi duel 1 lawan 1 dengan Sergio Errol. Lebih dekat kepada Wahyudi, bola yang ingin dijemput oleh Dodi Fitrio. Kita lihat peran dari Sergio Fernandes sampai saat ini Cukup sentral ya. sangat bagus. Iya. Dia menjadi eksekutor untuk bola-bola mati dan juga lebih banyak menjadi jembatan untuk lini atau blok belakang Persema Malang dengan blok depan mereka. Wahyudi. Kali ini Danilo langsung dipotong oleh Rustanto. Terjadi hampir saling pengertian tadi antara Abdi. Di situ ada kesalahan di lini tengah di Persema karena mereka dengan kecepatan tinggi tapi tidak kesabaran, banyak bola kesalahan sendiri. Ini adalah Nurul Huda, salah satu veteran proyek Primavera yang diluncurkan oleh PSSI pada era 90-an dulu. Errol Iba melakukan lemparan ke dalam. Berta Yuana Putra. Haryanto. Fala tadi. Pelanggaran Paul Johnson. Dilakukan tadi oleh Abdi. Errol Iba. Terlihat membuka ruang kali ini. Danilo. Masih dapat tutup oleh Nurul Huda yang cukup bermain naik turun di sektor kanan penyerangan baik pertahanan dari Laskar Kenarok. Berta, Danilo, Errol Iba, Gonzales berada di kotak penalti akan menyambut sepak pojok yang akan dilakukan oleh Il Capitano Haryanto. Ditinju saja bola tadi oleh Anis. Sangat tepat tinju dari goalkeeper dari Persema Malang. Karena kita lihat pemain belakang Fala Johnson mau dapat heading. Reyes kali ini. Masih Reyes. Buang bola maksudnya tadi. Bola diarahkan kepada Nurul Huda. Kapten kesebelasan Raul Reyes. Danilo. Bukan pelanggaran kali ini. Benicio. Sergio Fernandes yang dituju. Masih Sergio Fernandes menang duel dia terhadap Haryanto. Sergio Fernandes masih kepada Dodi Fitrio dan bola lebih dekat kepada Wahyudi. Benz dari Macan Putih. Daniel Rukito. Budi Sudarsono, Kurnia Sandi. Fagundes, umpan yang terukur kembali bisa kita lihat. Errol Iba. Fagundes kembali, cukup bebas kali ini Fagundes. Siapakah yang akan dituju oleh Fagundes? Melewati dia, Fagundes kembali, satu peluang. Sayang masih dapat dihalau bola oleh Reyes. Satu kerjasama 1-2 yang sangat-sangat tenang antara Errol dan Fagundes. Meruntuhkan konsentrasi di lini belakang Persema dan penjuru di injury time. Menit-menit rawan gol. Haryanto sudah lakukan. Sundul saja. Kali ini Haryanto. Kita lihat bagaimana Kusnul mendapatkan satu peluang. Sepak pojok dari Haryanto. Sundul saja oleh Benicio. Dan bola berhasil dikuasai oleh Kusnul. Sayang tendangannya masih melenceng dari gawang Anisha. Memang di tengah dua pemain dari Persema Malang. Abdi kali ini cukup baik Abdi. Fala Johnson menutup Abdi.
Bukan pelanggaran. Wasit Ali Rinengo. Saya pikir kalau bukan pelanggaran harusnya kena kartu kuning Abdi karena dia mau bohongin wasit. Lihat. Gak ada foul, dia yang gencet kaki kanan ke Fala Johnson. Fala Johnson lihat bola. Ya, sebuah aksi diving yang boleh jadi memalukan karena tidak ada pelanggaran yang berarti yang dilakukan oleh Fala Johnson di situ. Dan penjuru Sepak pojok kali ini. Danilo kepada Gonzalez tadi dan sekarang bola kembali dikuasai oleh Rustanto. Masih Rustanto. Satu tendangan Rustanto. Masih di atas gawang dari Wahyudi. Nadia Rustanto. Center back yang memberikan satu tekanan. 1 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Duel antara Laskar Kenarok menghadapi Macan Putih dari Stadion Gajayana Malang yang tengah berada dalam renovasinya. Berta kali ini ada Reyes yang memotong. Pelanggaran Berta terhadap Reyes. Asisten wasit menarik bendera menandakan ada pelanggaran oleh Berta. Sudah masuk di tambahan waktu. Masih 0-0 Super Big Match antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri dari Stadion Gajayana Malang di malam hari ini. Kamri kali ini. Dodit. Bukan pelanggaran. Palang ke dalam bagi Kediri. Ali Rinengo. Ya. Wasit Ali Rinengo telah meniup peluit yang menandakan babak pertama telah usai. Kedudukan sementara adalah 0-0 antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Malang udah siap untuk babak kedua. Ya, inilah dia, kita kembali lagi menuju ke Stadion Gajayana Malang untuk menyaksikan babak kedua Super Big Match. Dan babak kedua telah dimulai. Kali ini tim Persema Malang berada di sebelah kanan layar kaca Anda dan Persik Kediri berada di sebelah kiri layar kaca Anda. Kali para pemain dari Persema yang melakukan inisiatif tekanan terlebih dahulu. Belum ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Daniel Rukito maupun Rohanda di babak kedua ini. ya sejauh ini kita memang belum mendapatkan kabar soal apakah ada pergantian pemain dari kubu kedua tim. Dodit kali ini kepada Abdi. Ada Errol yang menutup. Ronald Fagundes kali ini. Danilo. Dekat kepada Bustomi. Nurul Huda. Kembali memainkan tempo cepat. Dan Treginas anak-anak. Laskar Kenaro pelanggaran. Yang kita lihat pemain Brasil ini di mana-mana dia ada, di mana-mana dia sangat mobilitas. Sekarang dapat tendangan bebas sangat bagus untuk peluang untuk Persema Malang. Dan memberikan gantungan harapan pada seorang Benicio sebetulnya juga satu hal yang salah yang dilakukan oleh anak Persema Malang. Karena begitu Benicio dimatikan, Ya. mereka tidak lagi memiliki maestro yang... Kita lihat ada Budi Sudarsono. Ya, Budi Sudarsono masuk menggantikan Berta Yuwana. Akankah ini menandakan tekanan-tekanan dari Persik Kediri diharapkan dari seorang Budi Sudarsono dengan aksi drive-nya yang terkenal sangat licin. Sudah dilakukan sundulan kali ini. Masih belum membahayakan. Abdi duel dia dengan Danilo. Cukup keras hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak Malang atau juga Persema terhadap lapangan tengah dari Persik. Kita lihat dorongan dari Abdi seharusnya adalah tendangan bebas untuk Persik Kediri. cukup mengimbangi. Mereka tahu mereka kalah dari skill, tapi mereka mengimbanginya dengan semangat dan juga permainan yang cukup keras dan juga ketat yang dilakukan oleh anak-anak lapangan tengah dari Persema Malang. M. Kamri, Fala Johnson menutup pergerakan dari M. Kamri.
Memang kita lihat inisiatif dari Persema Malang dengan kecepatan, dengan disiplin. Mereka kehilangan cepat bola, tapi semua lari, semua stamina sangat bagus. Benicio akan melakukan sepak pojok. Benicio. Hampir tadi bola dimanfaatkan oleh Reyes. Kembali sepak pojok kali ini. Sergio Fernandez. Kawar ketat dia oleh Peter Lipedi. Reyes datang membantu. Arianto. Kamri dan juga Nurul Huda, dua bek sayap dengan dua ikatan kepala yang sama. Nurul Huda. Sayang satu kerjasama yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Bagaimana tadi Reyes. Cukup punya inisiatif El Capitano Persema ini, Reyes, memilih meninggalkan pos ketika mereka memiliki satu peluang yang dinilai lumayan terbuka. Gonzales dan kali ini sudah ditandemkan dengan duet sejatinya, Budi Kileng Sudarsono. Memang duel yang sangat ideal karena karakteristik dua-duanya beda. Satu central attacking que adalah Cristian González dengan satu gerakan dribbling dari Budi Sudarsono. Ya. Budi Sudarsono sudah masuk di babak kedua ini. Kembali anak-anak Malang melaskarkan arah terus memberikan tekanan demi tekanan. Cukup merepotkan barisan pertahanan dari Kediri. Tanpa kompromi dibuang saja tadi oleh Aris Indarto. Cukup terengginas dan sporadis tekanan-tekanan anak-anak Malang kali ini. Masih ada Fala Johnson yang menghalau. Satu tendangan salto tadi dilakukan oleh Sergio. Ada statistik yang berbanding terbalik dari laga kedua tim. Karena kita tahu bahwa rekor pertemuan kedua tim, Persema Malang memiliki rekor yang buruk setiap mereka berjumpa dengan Persik Kediri. Tetapi mereka juga memiliki rekor kandang yang bagus. Mereka hanya baru bisa sekali dikalahkan di Gajayana ini, dan kita melihat rekor yang kontradiktif ini benar-benar bisa diukur dari bagaimana penampilan mereka bisa konsisten sepanjang permainan pada babak kedua ini. Dan mereka pun sudah melakukan 2 kali pertandingan di putaran kedua ini dengan hasil 1 kali menang dan 1 kali seri. Peluang kali ini Budi tadi kita lihat dengan aksinya harus dihalau oleh Reyes. Meliuk-liuk seperti ular. Danilo dilakukan oleh Budi, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kita lihat gawang Anis masih tergeletak. Sepak pojok yang dilakukan oleh Budi. Jatuh yang cukup keras tadi Anis. Ya, peluang gol dari Persema Malang, tapi siapa lagi dari Cristian González. Selalu kalau di depan gawang, dia sangat utama. Cristian González yang hampir mencetak gol di putaran kedua ini ketika mereka bermain sendiri Persikota dan juga ketika mereka mengalahkan PSSB. Dan walaupun mereka dikalahkan oleh PSMS dengan skor 6-1, Cristian González masih dapat mencetak gol. Satu pemain paling produktif, juga memiliki kontribusi yang besar buat Macan Putih Persik Kediri. Dodit. M. Kamri kali ini. Bustomi. Datar umpannya. Diar oleh Benicio.
Nurul Huda. Masih Nurul Huda. Saat kerjasama cukup baik dari anak-anak Persema Malang. Masih dapat dibaca pergerakannya oleh Errol Iba. Kali ini Danilo Fernandes. Dan Fernando. Halau tadi. Meninggalkan lapangan permainan, umpan panjang ini ditujukan kepada Sergio. Nah, saya lihat barisan belakang dari Persik Kediri sangat efektif, sangat konsentrasi full. Mereka serangan dari Persema Malang selalu terkontrol, selalu di posisi yang tepat. Danilo. Sergio dengan Dodit. Kerjasama kali ini. Benicio kepada Nurul Huda. Terus memberikan tekanan anak-anak Laskar Kenarok ini. Masih Nurul Huda, duel dia dengan Errol Iba. Luar biasa duel pemain senior dan pemain junior ini. Tarik menarik Errol dengan Nurul Huda. Buang saja tadi Kusnul Yuli. Tidak menurunkan tempo permainan anak-anak Laskar Kenarok. Tetap tinggi tempo yang dikembangkan oleh kedua tim. Masuki nyaris menit ke-10 di babak kedua ini. Errol Iba. Jauh kepada Budi. Masih Budi. Abdi. Oh, pelanggaran. Jelas terlihat. Hampir hanya beberapa sentimeter dari kotak penalti Persik Kediri pelanggaran tadi oleh Errol Iba terhadap Sergio. Kita lihat bagaimana Sergio Fernandes terkait kakinya. Dan saya juga melihat tidak begitu keras pelanggaran dari Errol Iba. Tetapi memang dengan posisi yang tidak begitu seimbang, kaki Sergio Fernandes terkait dan terguling. Dan untung sedikit di luar area penalti, hanya memberikan free kick buat Persema Malang. Nah, saya lihat dari Errol Iba juga memang foul yang diperlukan untuk tim karena masuk kotak penalti Sergio Fernandes sangat bahaya untuk Persik Kediri. Siapa ini? Benicio? Benicio, Nurul Huda dan M. Kapri berada di depan bola dan seperti Benicio akan mengambil tendangan bebas ini. Akankah Benicio masih membentur pagar dari Macan Putih? Satu tendangan kali ini. Ya, Hasbol sepertinya diberikan wasit Aldo Rinengo. Penalti buat Laskar Kenarok, dan kali ini para pemain dari Kediri bisa berdiskusi. Mereka diskusi karena mereka bilang foul dari Raul Reyes, dia mendorong pemain belakang dari Persik Kediri. Kapten Haryanto masih terus memberikan argumennya terhadap Aldo Rinengo. Begitu juga Gonzales. Kita lihat cukup reaktif anak-anak Persik Kediri untuk keputusan penalti dari wasit Aldo Rinengo. Dan posisi wasit sangat-sangat dekat dengan kejadian pada saat itu. Ini dia. Terkena bola Peter Lipede. Ya, Memang handball. ya, memang handball. Ya, memang handball. Jelas kita lihat. Posisi dari wasit juga sangat tepat lihat. Betul, sangat dekat dan melihat, saya pikir melihat dengan jelas situasi itu. Rohanda. Sergio Fernandes. Digoda dia oleh Wahyudi. Salah satu sidewall menjelang tendangan penalti yang akan dilakukan oleh Sergio Fernandes. Akankah Sergio Fernandes merubah kedudukan? Main kelahiran 16 Maret 1985 ini. Masih bicara dari pemain Persik Kediri, dari Fernando, mereka Fernando belum terima. masih belum bisa menerima keputusan wasit Aldo Rinengo. Danilo geleng-geleng kepala dia. Kita lihat Sergio Fernandes. Gol! Mereka sangat tenang pada eksekusi penalti dengan pengalaman luar biasa. Aksi selebrasi dari Reyes dan Sergio Fernandes
Penalti dari Sergio Fernandes merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Laskar Kenarok di Stadion GGN Malang malam hari ini. Sebuah eksekusi yang sangat sempurna saya pikir. Menipu pergerakan atau reaksi penyelamatan dari penjaga gawang Wahyudi. Bergerak ke kiri dan bola bersarang di pojok kanan gawang Persik Kediri ini. Tenang, dingin, dan saya melihat bahwa eksekusi penalti 99% selalu berbuah dengan gol. Ya. Ini nggak jauh dari itu, dia sangat tipu goalkeeper dari Persik Kediri. Ya. Penalti berkelas dari Sergio Fernandes merubah kedudukan di menit ke-57 ini. Dan Danilo mendapatkan kartu kuning. Kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit Ali Rinengo. Ini adalah kartu kuning untuk sikap protes yang dinilai berlebihan oleh Ali Rinengo ketika ada keputusan penalti tadi. Kembali pertandingan akan dilanjutkan. Sementara ini Persema Laskar Kenarok unggul atas tamunya Persik Kediri. Danilo kali ini. Kusnul. Skor 1-0 ini yang sepertinya akan membuat pertandingan akan lebih berlangsung menarik dan keras tentunya. Mudah-mudahan wasit bisa kontrol situasi ini karena emosi dari Persik Kediri mulai agak panas-panas ini. Ya, atmosfernya lebih panas memang. Ini kita lihat foul dari Kusnul Juli langsung ke badan dari Widi. Lihat seharusnya dia dapat kartu kuning karena dia gak lihat bola sama sekali. Kamri akan melakukan tendangan bebas kali ini. Sergio cukup baik dia. Kontribusi Sergio Fernandes sangat bagus. Lihat umpan bola dengan posisi di belakang sangat bagus, sangat stylish. Sangat instinktif. Sanchez, satu umpan yang indah buat saya. Aris Indarto memotong pergerakan dari Abdi. Aris Indarto kita lihat situasi, dia gak lihat bola langsung ke badan dari Abdi. Tepat wasit saya pikir untuk anak-anak Persik Kediri harusnya terkontrol emosi karena mereka Dalam keadaan tertinggal. ya benar. Satu pelanggaran yang juga jelas tadi dari Aris Indarto dan pantas mendapatkan free kick untuk Persema Malang. M. Kamri kali ini akan melakukan Bola mati lagi. M. Kamri kali ini potong saja oleh Wahyudi. Apa yang terjadi? Ya, Dodit sepertinya yang tergeletak. Masih meringis kesakitan Dodit memegangi pinggulnya. Dodit menerima perawatan dari tim medis. Kita lihat bagaimana free kick yang dilakukan oleh M. Kamri. Ya. Dan terjatuh Dodit. tidak tertangkap dengan mata telanjang wasit tadi. Ali Rinengo, wasit Semarang ini menjadi pengadil dalam pertandingan duel Jawa Timur dalam wilayah Barat. Budi Sudarsono yang dituju, ada Reyes. Sapu tadi oleh Rustanto, tapi masih berada di jatuh pertahanan. Kali ini Danilo. Coba lihat apa yang terjadi. Bukan pelanggaran, masih Danilo. Sapu saja bola. Kali ini Haryanto. Lebar dia kepada Fala Johnson. Masih Haryanto. Umpan panjang ditujukan kepada Budi Sudarsono.
pelanggaran tadi Budi Sudarsono terhadap Rustanto. Ya, siku dari Budi Sudarsono tanpa dia pegang bola. Ya. Meski juga ada kesan tidak sengaja di situ. Ya. Rustanto. Kita lihat Rustanto pemain yang membela Persik Kediri pada tahun kemarin. Ya. Ya, dia sangat disiplin di lini belakang Persema Malang. Anis. Bukan tendangan pelanggaran tadi, tendangan bebas. Sergio. Kita lihat apa yang terjadi. Dodit sepertinya harus menerima kartu kuning. Bagaimana Aliel Rinengo cukup tegas memanggil Dodit dan juga memberikan pengertian kepada Dodit dan juga Aris Indarto. Apa yang terjadi? Ya, ada kesan kesengajaan Aris Indarto menanti bagaimana. Ya, kita lihat dia tunggu pemain dari Persema Malang itu benar ya. Dan Aliel Rinengo menyodorkan kartu kuning untuk dua nama itu. Kita lihat bagaimana ekspresi dari ofisial Persik Kediri, Terutama Coach Daniel Rukito. ya, untuk sikap yang kurang bagus tadi dari Aris Indarto. Saya pikir harus Daniel Rukito harus minta kesabaran, agak tenang dari Persik Kediri karena mereka sangat emosi. Ya. Sergio kali ini kembali pelanggaran. Dua pemain dari Persema Malang terkapar, Dodit dan juga Sergio. Inilah dia Fala Johnson dan Peter Lipede. Cukup keras big match ini berlangsung setelah gol penalti dari Sergio Fernandez. Kita lihat kontribusi dari Sergio Fernandez. Di semua lini dia kontrol bola, dia ini foul dari Peter, tapi sangat pintar saya pikir juga defend dari Sergio Fernandez karena gak ada foul dari Peter. Dan begitu bagus karena duel. Ya, ini juga agak menarik bagaimana Wahyudi, penjaga gawang Persik Kediri, Yang mendapatkan kartu. juga didera dengan kartu kuning. Belum ada keputusan apa-apa untuk bagaimana Peter Lipede tadi menghentikan gerakan penetrasi dari Benicio, Sergio Fernandez. Dan saya juga punya satu catatan bagaimana tegasnya wasit Aliel Rinengo mencermati dari beberapa benturan-benturan keras yang diperagakan oleh para pemain dari kubu kedua tim, dan sama sekali tidak bergeming dengan apapun reaksi protes. Harus ditandu keluar sepertinya Sergio. Inilah dia Christian Gonzalez. El Loco yang masih menanti gol dalam laga kedua tim malam ini. Aliel Rinengo. Bustomi akan mengambil tendangan bebas ini. Tendangan langsung Bustomi masih berada di atas gawang dari Wahyudi. Sangat keras tapi kurang akurat. Ronald Fagundes kali ini mencoba membangun serangan, memberikan umpan-umpan terukur tentunya kepada Gonzalez ataupun Budi. Gonzalez yang dituju tadi. Arianto, Fala Johnson. Arianto kembali. Umpan panjang kembali dilakukan oleh para pemain Persik Kediri kepada Gonzalez ataupun Budi Sudarsono. Agak sedikit mengherankan Fagundes, Arianto bermain terlalu ke dalam, Ya. kurang agresif dalam memberikan tekanan ketika mereka melakukan setup serangan. Alseni Jawara disiapkan oleh Rohanda untuk masuk di babak kedua ini. Kembali kartu kuning dikeluarkan oleh Aliel Rinengo kali ini kepada Rustanto. 5 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Aliel Rinengo. Ini peluang sangat bagus untuk Persik Kediri karena kita tahu ada berapa gelandang dari Persik Kediri yang eksekutor tendangan bebas luar biasa. DMTN lambat terlihat bagaimana pelanggaran Rustanto terhadap Danilo Fernando.
Kita lihat Cristian González, Ronald Fagundes, Danilo Fernando di depan bola untuk bisa efikasi. Sudah ada pergantian untuk Persema Malang. Striker baru di Diawara yang ganti Dodi Fitri. Jawara, bekas pemain Pelita Jaya Purwakarta, masuk peran kedua ini. Satu tendangan hampir saja di atas gawang Anisha. Tendangan dari Ronald Fagundes atau Gonzales. Hanya berada setengah meter di atas gawang dari Anisha. Tendangan yang melengkung yang dilakukan oleh Gonzales. Pelanggaran tadi Jawara. Saya pikir masuk Diawara sangat tepat karena Dodi udah dapat kartu kuning, dia lagi berperan, lagi habis-habisan babak pertama. Saya pikir sangat tepat pengganti dari Rohanda. Ya, dan dalam keadaan emosi yang juga sudah sulit dikontrol dari Dodit, memainkan Diawara juga pilihan yang bagus buat Rohanda. Ya, kali ini Kusnul Yuli scrimmage terjadi. Hampir saja pelanggaran terjadi. Terjadi scrimmage di depan gawang Anisha. Cristian Gonzales melakukan pelanggaran tadi terhadap Reyes. Saya pikir keputusan tidak tepat dari goalkeeper dari Persema Malang karena dia keluar dengan tidak terlalu sure untuk Persema Malang. Meninggalkan gawang Anisha tadi. Dan juga sebuah keberanian dari Reyes melakukan sundulan pada saat Gonzales melakukan gerakan bicycle kick tadi. Ini dia. Seperti menerpa kepala kapten sebelasan Reyes. Sudah bisa bangkit, kita lihat. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Anisha bagi Persema Laskar Kenaro Malang yang sebenarnya ini unggul jelang menit ke-70 atas Persik Kediri 1-0 lewat gol penalti dari Sergio Fernandes. Ari Sindarto mengawal bola, berikan kepada Wahyudi. Errol Ida atau Arianto, ada Benicio, parang ke dalam. Tidak memberikan kesempatan lapangan tengah dari Persema Malang untuk memberikan ruang dan tentunya kesempatan untuk mengembangkan permainan bagi Ronald Fagundes, Arianto, dan juga Danilo Fernando. Jawara meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Fagundes kali ini satu serangan balik. Budi yang dituju dari ada Rustanto, bukan, dan ada pelanggaran oleh Jawara. Seni Jawara. Memang pelanggaran karena dia gak kontrol bola, cuma mendorong badan dari Lepede. Kita lihat. Fagundes kepada Fernando. Fagundes kembali. Masih Fagundes, satu asis, satu tendangan mendatar Fagundes. Masih dapat diblok oleh Reyes. Sang Capitano adalah pilar terutama dari Persema Malang dari lini belakang. Ronald Fagundes, pemain asal Uruguay. Aris. Apa yang terjadi? Stanto sepertinya tergeletak. Pegang kepalanya dia. Nilo Fernando. Kita lihat apa yang terjadi.
tabrakan antara Danilo dengan Rustanto. Lumayan keras kita lihat benturan yang bermula dari sepak pojok ini. Oh, ternyata oleh Fala Johnson. Rustanto sudah berdiri dia. Bisa juga terjadi satu strategi dari Persema Malang untuk Memperlambat. diperlambat ya. Gonzalez, Camry, buang bola untuk tendangan fair play. Harus bersabar anak-anak Kediri untuk melakukan penekanan terhadap Malang. Ya, dan masih ada 18 menit ke depan untuk bisa menepiskan ketinggalan mereka. Oh, kembali lagi tadi satu benturan antara Haryanto dengan Alsani Diawara. Haryanto kembali. Budi terlepas dari kontrolnya Budi bola. Haryanto kembali. Apa yang terjadi? Semakin keras. Super big match antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi. Kita lihat siapakah yang berada. Bustomika. Ya, bagaimana tadi Bustomi mendapatkan sikut. Kita lihat sikut dari Budi Suarso tanpa bola. Udah jauh. Reaksi gak begitu bagus dari Budi. Diperlukan ketegasan dari seorang Arlil Dinenggo partai ini. Ya, karena kita tahu ada beberapa pelanggaran yang terjadi di luar titik bola dan kita melihat dalam situasi tertinggal 0-1 Persik Kediri dengan kapasitas sebagai tim juara bertahan seharusnya lebih bisa melakukan kontrol permainan, kontrol emosi yang bagus. Kita lihat bagaimana. Ya, kita lihat situasi gak begitu terkontrol dari anak-anak Kediri. Lebih tepat dari Budi Sudarsono karena harusnya dia lebih terkontrol pengalaman yang dia punya. Juga untuk bisa bikin gol harusnya mereka lebih sabar, lebih tenang. Fala Johnson, Kusnul Yuli, Budi. Satu peluang. Kita lihat tadi bagaimana peluang dari Gonzalez yang diberikan kepada Budi. Kembali terjadi pelanggaran. Kali ini Peter Lipede terhadap Sergio Fernandez. Jatuh Sergio Fernandez. Nurul Huda akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, kali ini ada Jawara. Wahyudi. Ada Fagundes, skill yang sangat luar biasa ditujukan oleh Fagundes sejauh ini. Panjang maksudnya kepada Danilo. Lebih dekat kepada Anisha. Kembali lagi terjadi benturan. Anisha masih tergeletak memegang tangan kanannya. Danilo mendorong Danilo Fernandez, pemain belakang dari Persema, menabrak kiper juga. Itu kelihatan emosi banget, seharusnya bisa diterkontrol lihat. Dua kesalahan dalam interval waktu yang nyaris sama dari Danilo Fernando. Diperlukan kesabaran dan juga menahan emosi dari para pemain Kediri.
juga tentunya anak-anak Malang juga harus bisa menjaga stabilitas permainannya. Menjadikan duel ini menjadi duel yang penuh dengan aroma serang menyerang. Danilo tadi, Reyes, tempo masih hampir sama, belum terjadi penurunan tempo. Budi kali ini cukup baik, Budi sangat baik Budi kali ini. Pelanggaran hanya berapa senti saja dari kotak penalti. Aksi brilian dari Budi Sudarsono. Satu aksi individu yang bagus saya lihat. Gimana menyodorkan bola melewati kolong dari Widi Susanto. Dingin sekali. Ya, ini aksi yang kita tunggu dari Budi Sudarsono, karena memang kecepatan dengan skill yang sangat bagus, mendapatkan satu peluang sangat bagus untuk Persik Kediri. Penetrasi Solo yang berani sekali, tipis di luar kotak penalti. Akankah Danilo Fernando, Christian Gonzalez atau Ronald Fagundes bisa memanfaatkan? Saya pikir posisi tepat untuk Ronald Fagundes kaki kiri dengan sangat akurat. Saya pikir posisi sangat tepat untuk Ronald Fagundes. Ya, meski juga Danilo Gonzalez bahkan juga Haryanto juga punya potensi yang nyaris sama seperti Fagundes. Alio Rinengo terus memeriksa pagar dari Persema Malang. Kita lihat apakah yang akan terjadi dari Stadion Gajayana Malang ini. Akankah Persik mampu menyamakan kedudukan? Alan Paves disiapkan untuk menggantikan Abdi Gusti Wicaksono. Alan Paves, bernama lengkap Alan Antonio Paves. Pemain Chile ini belum membuktikan untuk putaran kedua kualitas dia. Ini peluang untuk dia bisa membantu Persema Malang. Cukup baik penampilan dari Abdi. Satu tendangan, hampir saja. Bagaimana peluang dari Ronald Fagundes, masih melenceng dari sebelah kanan gawang dari Anisya. Sebenarnya kita sudah tahu dari Ronald Fagundes sangat akurat, sangat bagus. Kita lihat sangat tipis. Nyaris terjaga akurasi dari tendangan kaki kiri Fagundes. Bahkan dulu saya juga pernah punya keinginan untuk menjuluki Fagundes sebagai dewa kaki kiri. Saking bagusnya, saking akuratifnya bola-bola yang dilayangkan lewat kaki kiri Ronald Fagundes ini. Terukur dan juga sangat akurat umpan-umpan yang dilakukannya. Kembali tekanan dari anak-anak Kediri kali ini. Buang saja bola tadi oleh Bustomi. Mencoba pola bertahan di sisa waktu ini anak-anak Persema Malang. Reyes halau bola. Sergio gagal melewati Lipede. Offside. Asisten wasit telah mengangkat bendera mengatakan Christian Gonzalez berada dalam posisi offside. Benar-benar 10 menit terakhir yang menguji kesabaran tamu dari Kediri ini, Macan Putih Persik. Bagaimana mereka bisa memaksimalkan sisa waktu ini untuk bisa menepiskan ketinggalan, bahkan boleh jadi membalikkan keadaan nantinya. Sepanjang mereka bisa melakukan permainan yang lebih terkontrol, lebih dingin, dan tidak terkesan emosional di sini. Benar, Bung, karena kita lihat di sini harus tunjukin kualitas Persik Kediri dengan kesabaran, dengan bisa imbangin kegalakan sampai sekarang. Kali ini Coach Dolyoli coba menekan Ronald Fagundes, gagal dia. Bagaimana Bustomi membantu pertahanan. Alan Paves, pemain yang baru saja masuk ini, mencoba membangun serangan kali ini. Alan Paves, Benicio, kembali Benicio. Kerjasama dengan Alan Paves kali ini cukup berdiri posisi. Peluang Arseni Diawara gagal. Kerjasama sangat luar biasa. Alan Paves mulai bergerak sangat tepat. Dia umpan ke Diawara di kotak penalti.
Sayang banget bola ke atas. Satu umpan tarik yang memanjakan tadi, tapi posisi Diawara juga sedikit lebih terlanjur ke depan tadi. Peluang dari Diawara lewat umpan awan Antonio Paves. Belum bisa dimanfaatkan. Ini dia Diawara. Bustomi. Arianto. Kontrolnya terlepas tadi. Kali ini kembali Paves melakukan tekanan. Kawal dia oleh Kusnul Yuli. Ya, satu. Diawara kembali. Kerjasama satu tendangan masih berada di atas gawang dari Wahyudi. Kerjasama dari anak-anak Laskar Kenarok. Dan di balik semua itu saya juga melihat ada kesan kekurang percayaan diri dari Diawara. Dan posisi Diawara lumayan bagus dengan ruang tembak yang cukup terbuka. Ya, peluang dia harusnya Diawara yang ambil alih karena lihat di depan gawang dia harusnya tendangan dikasih bola over lagi ke Vinicius dengan kaki kiri bukan yang tepat. Apakah ini bicara soal naluri? Ya bisa juga karena kita tunggu dari pemain striker naluri gol. Ya. Benicio kali ini. Baik Benicio, pelanggaran oleh Fagundes. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Sanchez sejak kick off tadi, peran Benicio benar-benar sentral. Karena pemain mobilitas tinggi, kita lihat lagi dia kontrol bola, foul dari Ronald Fagundes. Fala Johnson, halo bola. Kanan kembali kali ini melalui M. Camry. Ya, satu bola. Apa yang terjadi? Sergio Fernandes menerima bola dari M. Camry. Kontribusi dari Sergio Fernandes kita udah lihat dia sangat efektif, agresif. Kita lihat bola, dia kontrol dada. Mungkin ada sedikit gerakan gangguan tadi dari DPD dan saya juga memujikan bagaimana asis dari Camry juga sangat salon di sini. Ya, kita lihat tadi Menabrak. Ya, ada tabrakan yang terjadi. Ada tabrakan karena bola dari Sergio Fernandes udah terkontrol, tabrakan dari belakang. Saya nggak tahu bagaimana posisi dari Wasi kalau tepat. Umpan dari back kiri dari Persema Malang sangat mata. Budi Sudarsono mencari ruang di sisa waktu 5 menit ini. Wahyudi. Panjang kepada Kusnul. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Keunggulan yang masih ditentukan dalam 5 menit terakhir ini. Jika ini memang berujung dengan kemenangan buat Persema, berarti ini menebalkan rekor bagus mereka di kandang sendiri. Dan juga memperkecil rekor mereka atas kekalahan dari Persik. Menjadi 2 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Ya. Kusnul kali ini. Bahaya! Dan masuk dari Kusnul Yuli. Gol luar biasa. Dia dengan kaki kiri, Kusnul dia taruh Yuli. bola di atas goalkeeper. Pemain asal Malang. Dan saya pikir selain soal luar biasa juga di luar dugaan gol dari Kusnul Yuli karena saya melihat tidak ada niat atau tidak ada maksud dari Kusnul Yuli untuk melesakkan bola langsung ke gawang Anissa. Lewat intelligence yang sangat tinggi. Bagaimana Kusnul Yuli melihat Anis maju ke depan dan diloplah bola. Ya. Menjadi gol bagi Macan Putih Persik Kediri. Lima menit yang paling rawan dalam pertandingan benar-benar dibuktikan oleh Kusnul Yuli lewat lobnya yang membawa kedudukan menjadi 1-1. Kita melihat posisi penjaga gawang Anissa juga sedikit terlanjur maju tadi dan koordinasi di lini belakang Persema juga tidak begitu bagus. Ya, kesalahan dari goalkeeper posisi kalau begitu tepat. Kusnul Yuli mencetak gol di menit ke-86 yang mengarahkan bola ke tiang jauh dari Anisha. Akan semakin menarik sisa waktu pertandingan ini. Alseni Diawara, masih Diawara. Nurul Huda.
Alan Paves tadi yang dituju. Kembali tekanan kali ini. Reyes. Buang saja Aris Indarto. Ada sedikit ketidaktenangan dari Aris Indarto. Dan ini juga di ujung pertandingan. Saat-saat yang rawan. Yang juga memerlukan konsentrasi penuh. Jawara yang dituju. Benicio. Satu tendangan dari luar kotak penalti. Masih terlalu jauh dari Nurul Huda. Belum bisa membahayakan gawang Wahyudi. Sangat spekulatif tadi Nurul Huda. Ya, seharusnya dia lebih tenang. Ya. Karena ada para kontrol bola, harusnya dia lebih tenang, lebih sabar. Wahyudi akan melakukan tendangan gawang bagi Macan Putih. Juara 2 kali Liga Indonesia. Alan Paves. Masih Alan Paves. Bustomi. Cukup baik kontrol dari Bustomi. Ya, tenang juga. Diawara. Masih Diawara. Widi. Alan Paves kali ini. Benicio melihat Nurul Huda berada di posisi kanan. Cukup sayang sekali, umpan terlalu deras buat Nurul Huda. Terlalu tajam juga. Mungkin salah satunya kesalahan dari Benicio karena dia umpan terlalu tajam. Harusnya ke kaki dari back dari Persema Malang. Christian Gonzalez. Hanya tersisa beberapa detik lagi waktu normal. Super big match. Persema Malang menghadapi Persik Kediri dari Stadion Gajayana Malang. Yang akan segera berganti namanya menjadi Malang Olympic Garden. Sergio kali ini pelanggaran. Kita lihat bagaimana Sergio. Lipede, kita lihat Peter Lipede. Seperti memang diberikan tugas khusus untuk marking pergerakan Sergio Fernandes. Ini dia. Benicio kali ini sudah lakukan. Berhasil ditip oleh Wahyudi. Satu kontrol bola. Pelanggaran kali ini. Mungkin peluang terakhir untuk Persema Malang. Akankah kali ini bagaimana M. Kamri tadi? Sudah memasuki waktu tambahan kali ini. Peluang terakhir bagi tuan rumah Laskar Kenarok. 2 menit waktu tambahan yang diberikan. Akankah Laskar Kenarok mampu memenangkan duel Jawa Timur ini? Injury time yang mendebarkan tentu saja buat Persik Kediri. Pagar, Gonzalez, Kusnul. Satu tendangan masih membentur pagar. Kembali satu tendangan. Terlalu jauh di atas gawang Wahyudi. Sisa waktu tendangan dari Ahmad Bustomi. Konsentrasi diperlukan di sisa waktu ini. Di saat pemain sudah mulai mengalami keletihan. Wahyudi akan melakukan tendangan gawang saja. Wahyudi. Memperpanjang rekor. Tidak terkalahkan. Dan hanya satu kali kalah bagi Persema. Tapi tentunya menjadikan satu hasil yang tidak baik. Karena hanya bisa meraih 1 poin dari big match ini. Bagi Laskar Kenarok apabila pertandingan berakhir dengan seri 1-1. Arseni Jawara. Benicio. Datang membantu tadi. Belum meninggalkan lapangan permainan. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sebentar lagi pertandingan akan segera berakhir. Duel Jawa Timur ini akankah berakhir 1-1?
Ya, wasit Ali Rinengo telah meniup peluitnya menandakan pertandingan telah usai. Duel antara Persema Malang menghadapi Persik Kediri berakhir dengan seri 1-1. Gol penalti dari Sergio Fernandez disamakan lewat satu gol individual yang luar biasa dari Kusnul Yuli yang membuat hasil pertandingan ini menjadi 1-1. Ini dia Sergio Fernandez sang pencetak gol lewat